Menjelang bulan Ramadan, selalu identik dengan lonjakan harga bahan-bahan pokok. Alasan dari persoalan naiknya harga pangan menjelang bulan Ramadan hampir selalu sama setiap tahunnya, yakni tingginya permintaan dibanding stok barang. Padahal, setiap kementerian atau lembaga terkait selalu mengklaim adanya ketersediaan bahan pokok. Untuk itu, perlu ada penyamaan data antar kementerian lembaga terkait ketersediaan pangan, karena ini menyangkut keputusan untuk melakukan impor atau tidak. Saya kira kita dukung Bulog. Kan tadi cuman kita berharap agar Bulog, Bappenas, Badan Statistik, Kementerian Pertanian mesti satu data. Jangan data A lain, Bulog lain, data kementerian lain. Jadinya kita berharap tadi sekali lagi pada rapat-rapat yang lalu pun tadi juga kita sudah katakan agar ini stok beras ini kan ada isu yang mengatakan ini dekat Lebaran harus import. Ternyata menurut kata kementerian cukup surplus, apalagi ini sudah panen raya. Bulan 3, akhir bulan 2, Maret dan April kan panen raya. Logikanya kan nggak mesti diimpor gitu. DPR RI menegaskan akurasi data perlu ditingkatkan. Tanpa adanya pendataan gudang, sulit bagi pemerintah untuk memastikan stok dan memantau pergerakan barang. Jika kedua hal tersebut tidak diketahui, harga-harga juga akan sulit distabilkan. Jadi saya harapkan sebenarnya sih ketersediaan pangan khususnya di beras masih tetap terjaga, tapi masalah yang paling krusial adalah dibilang ada beras tapi di pasar harganya tinggi. Ini yang menjadi masalah yang paling besar untuk masyarakat khususnya juga di Sulawesi Tenggara ini. Jadi kita berharap sebentar lagi bulan depan itu sudah masuk dalam masa bulan suci Ramadan dan juga masa panen raya untuk para petani khususnya di padi dan beras ini. Jadi kita berharap pemerintah itu memiliki korelasi data baik dari BPS, Pertanian, Bappenas dan juga Bulog, sehingga kita tidak mengalami lagi simpang siur data apakah kita butuh impor ataukah memang kita punya beras untuk stok di dalam negeri sendiri. Ketersediaan bahan pokok di hulu belum menjamin barang sampai ke tangan konsumen sesuai harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap proses distribusi agar tidak ada keterlambatan barang atau bahkan kemungkinan terburuk barang ditimbun. Karena memang demand-nya pasti tinggi karena dalam memasuki bulan suci Ramadan kebutuhannya akan meningkat, tentu pemerintah harus segera saat pertama dan utama melakukan sidak pasar. Yang kedua mengawal supply daripada produk-produk kebutuhan pokok kita. Karena memang kalau supply-nya terhambat atau karena cuaca tertunda pasti harga itu akan naik. Jadi agar jalur distribusi itu dikawal dengan baik. Karena memang selama ini kita tidak mau ada alasan bahwa peningkatan harga karena distribusi cuaca buruk. Peningkatan harga karena terjadinya kemacetan, terlambatnya suplai pasok kebutuhan pokok. Keterlambatan kenaikan harga juga dikarenakan bagaimana mungkin panen yang menurun atau memang strategi yang belum diterapkan secara baik. Dan memang kita berharap segera ini dilakukan penanganan. Karena apa? Karena ini adalah manajemen. Kalau mismanagement yang rugi adalah masyarakat. Dan ini pemerintah sudah kita berikan support di Komisi 6, baik Kementerian Perdagangan dan kementerian lainnya, agar mengawal secara lebih komprehensif kebutuhan pokok ini, agar harga-harga bisa terjangkau dan terjaga. Ironisnya, kenaikan harga pangan menjelang Ramadan tidak berdampak sama sekali pada peningkatan kesejahteraan petani. Bahkan mereka sendiri justru terkena dampak harga pangan yang terlampau tinggi. Harapan masyarakat, harga pangan bisa terus stabil dan terjangkau sesuai dengan pendapatan. Jangan sampai di negara agraris ini, pemenuhan pangan yang murah bagi masyarakat tidak dapat diwujudkan. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan.